Hai rekan-rekan, perkenalkan nama saya Sulanto, NPM 402221000620. Kali ini saya mau membawakan tentang Tower Provider dengan judul Tower Bersama Group Pilar Era Digital Indonesia. Tower Bersama Group didirikan pada tanggal 8 November tahun 2004. Berarti sudah 20 tahun berdiri sampai sekarang. Saat ini Tower Bersama Group sudah memiliki lebih dari 25.000 tower yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan lebih dari 40.000 tenansi. Tower Bersama Group berkantor di Megaprogram Indonesia yang berlokasi di Kuningan di lantai 11 sampai lantai 20. Tower Bersama Group mempunyai perwakilan kantor di seluruh provinsi di Indonesia. Ada 4 area yang membawahi masing-masing regional, yaitu area 1 yang terdiri dari kantor regional di Subak Ut, kantor regional Sumbaksel, kantor regional Sumbakten, dan kantor regional Lampung. Yang kedua, area 2 yang membawahi kantor regional Jabu Inner, Jabu Outer, dan kantor regional Jawa Barat. Yang ketiga adalah area 3 yang membawahi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali Nusra. Yang keempat adalah area 4 yang membawahi Kalimantan yang berkantor di Balikpapan, Sulawesi yang berkantor di Makassar, dan Papua yang berkantor di Jayapura. Dari perwakilan tadi itu, setiap regional mempunyai tim untuk operation dan project. Nah, saat ini kami mau menjelaskan apa sih perbedaan antara tower provider dan telco operator. Tower provider adalah penyedia jasa layanan telekomunikasi yang di dalamnya dipakai oleh telco operator. Kalau telco operator adalah jaringan yang menyediakan telekomunikasi di Indonesia. Saat ini ada 3 telekomunikasi besar yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah Telkomsel, yang kedua adalah IOH, gabungan dari Indosat dan Ooredoo Hutchinson, dan yang ketiga merger yang baru terjadi kemarin antara XL Axiata dan Smartfren. Nah, untuk tower provider sendiri banyak yang berada di Indonesia. Salah satunya adalah Tower Bersama Group. Nah, produk layanan yang berada di Tower Bersama Group adalah yang pertama tentunya adalah tower sendiri ya, atau Bluetooth namanya. Dibagi menjadi satu, ada yang namanya isi pool, yang kedua MCP, biasanya tinggi MCP antara 20 sampai 25 meter. Dan yang ketiga, ada juga yang berbentuk rooftop, yaitu tower yang berada di atas bangunan atau gedung-gedung di seluruh di kota. Yang keempat, ada SST, biasanya dari tower tinggi 32 sampai 72. Di samping itu, Tower Bersama Group juga menyediakan layanan untuk fiber optik yang sudah digelar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di luar itu masih ada juga namanya FTTH, namanya Fiber to the Home, yang biasa dipakai oleh IndiHome. Terus ada juga yang dari Indosat, ada juga dari XL, namanya Orbit. Saat ini kita berada di Setmin 5 Cirebon. Request dari teman-teman IOH untuk ini tower 52. Saat ini kondisi tower sudah RFI, ready for instalasi. PLN sudah koneksi. Kabel grounding juga sudah terpasang. Fondasi BTS sudah siap untuk instalasi. Salam sehat. Sebentar lagi kita akan ketemu sama Regional Manager Jawa Barat, yaitu Bapak Yakukan. Kita akan coba ngobrol dengan beliau.
Check it out. Saat ini saya lagi bersama dengan Pak Yakub Khan. Beliau adalah Regional Manager untuk wilayah Jawa Barat. Selamat siang Pak Yakub, apa kabar? Selamat siang Pak Manto. Perkenalkan saya Manto Pak. Ya. Sedikit Pak, saya mau ngobrol dengan Bapak. Apa yang dimaksud dengan operation maintenance Pak? Ya, terima kasih Pak Manto. Perkenalkan saya, nama saya Yakub Khan. Kebetulan saya Regional Manager untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi secara keseluruhan Provinsi Jawa Barat untuk operation maintenance di bawah komando saya. Oke, aset operation itu bagian yang sangat penting dari manajemen aset, merupakan fase terbesar dari siklus hidupnya aset. Jadi kita memastikan aset-aset kita itu berfungsi dengan baik. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa total aset yang ada di Regional Jawa Barat Pak? Kita total aset kita di Jawa Barat itu sekitar 2.600 site secara makro. Untuk tenansinya? Tenansinya kurang lebih 6.000 sekian lah. Sekian ya Pak ya. Iya. Nah, apa saja nih Pak produk yang ada di maintenance operasional Jawa Barat Pak? Kita ada beberapa produk Pak Ranto dari penyediaan infrastruktur untuk set makro. Jadi kita menyediakan secara infrastruktur power, di mana kita memasang antena di situ. Terus yang kedua, kita menyediakan fiber optik. Jadi untuk jaringan fiber untuk internet. Ya, yang ketiga adalah kita ada FTTH, fiber to the home. Jadi kita menyediakan jaringan internet dari rumah ke rumah, ke kantoran, bisa sekolah dengan kualitas yang sangat baik dan stabil untuk FTTH. Kita ada juga untuk backup genset. Jadi kalau seandainya sedang blackout, ya kan, kita menyediakan untuk power itu sehingga jaringan dan aset-aset kita itu tetap berfungsi dengan baik. Tidak ada satu gangguan. Namanya telekomunikasi kan kita memastikan 24 jam berfungsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat baik. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk tim Bapak sendiri Pak untuk menghandle seluruh set-set tadi itu ada berapa orang Pak? Kita total itu ada 22 orang. Terdiri dari bagian ada 3 orang yang mengelola untuk operation. Itu ada Agus Yanto, dia mengelola untuk area Cirebon, Indramayu, Kuningan dan sekitarnya. Ada Jujun Suharta Jadi, itu mengelola wilayah Tasik, Padalarang, Cianjur dan sekitarnya, dan terakhir di wilayah Bandung dan Kabupaten Bandung itu ada Ahmad Hidayat. Itu dari sisi operasional. Tapi dari sisi ada bagian lagi di bagian community issue dan renewal itu di bawah komandonya Denny. Nah, kalau boleh tahu Pak, TBG ini kan salah satu tower provider terbesar di Indonesia Pak dan terbaik tentunya. Nah, kiat-kiat khusus Pak untuk menjadikan TBG tadi itu terbaik seluruh Indonesia itu bagaimana Pak? Untuk menjaga sendiri. Pertama memang ada beberapa kompetitor yang bersama-sama besar di sana. Jadi kita harus menjaga service excellent kita terhadap customer kita, ya kan? Sehingga pelayanan service itu terhadap customer kita itu harus benar-benar baik dan sesuai standar yang customer minta. Terus yang kedua adalah terkait delivery kita terhadap customer harus cepat dan tepat, sehingga ya on time, sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan customer itu harus tetap terjaga. Hal-hal itu menjadi satu poin yang penting karena kita ini perusahaan servis ya terhadap customer. Jadi memang harus kita sangat-sangat menjaga servis kita ke customer. Nah, kalau boleh tahu sedikit bocoran Pak untuk tahun 2025 Pak, seperti apa nih Pak plan TBG sendiri Pak? Ya, TBG tahun 2025 itu ya tantangan akan cukup besar. Seperti tahun 2024 ini yang sebetulnya ada beberapa customer kita yang menghilang, yang makin sedikit lah ya, kalau dalam artian bahwa dulunya ada 5 customer sekarang berkurang, dan di tahun 25 itu akan berkurang lagi adalah majornya adalah perusahaan Smartfren dengan Excel. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Bagaimana kita menjaga servis kita, persaingan ini yang sangat-sangat ketat, dan kita juga harus mampu mengelola satu perusahaan
sehingga revenue kita tetap terjaga, service kita ke customer tetap terjaga, sehingga kita mampu juga menahan cost, karena setiap orang yang ada dalam satu tim mampu mengelola daripada cost leadership, sehingga semuanya mempunyai satu semangat yang sama untuk kita mempertahankan itu. Terima kasih sekali lagi Pak Yakub. Demikian wawancara saya dengan Pak Yakub Khan. Sukses terus Pak Yakub di Terima kasih. dan semoga PBG semakin jaya. Terima kasih Pak. Nah, hasil kesimpulan obrolan kita dengan Pak Yakub dapat diambil kesimpulan supaya Tower Bersama Group bisa bersaing di dunia telekomunikasi. Yang pertama adalah service excellence, yang kedua on time delivery, yang ketiga efisiensi, yang keempat dapat berkolaborasi dengan semua unit yang ada di Tower Bersama Group sendiri. Sebagai salah satu pilar digitalisasi di Indonesia, Tower Bersama Group selalu berinovasi mendukung digitalisasi di Indonesia. Peran ini terasa saat pandemi COVID-19, di mana hampir semua aktivitas melalui daring, sehingga fungsi telekomunikasi sangat vital. Tower Bersama Group melalui jaringan infrastruktur yang berkualitas tinggi berperan menyediakan komunikasi digital berjalan dengan baik. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tetap maju.